Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ingin saya sampaikan dan saya tegaskan kembali seperti apa sesungguhnya profil daripada Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju. Perkumpulan Pendidik Vokasi Indonesia Maju yang dalam hal ini kemudian disingkat dengan nama Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju berdiri pada tanggal 26 September 2020 yang kemudian mendapatkan akta legalitas dari Kemenkumham pada tanggal 10 Februari 2021 adalah sebuah organisasi independen, mandiri dan profesional yang mana dilatar belakangi dengan adanya tiga hal, yaitu adalah belum link match-nya antara IDUKA dengan SMK, masih kurangnya kompetensi keahlian guru-guru SMK, dan juga adanya gap kesenjangan penguasaan teknologi maupun sarana dan prasarana SMK dengan IDUKMA. Seperti yang kita ketahui pada paradigma pendidikan vokasi itu adalah membangun pendidikan yang berorientasi kepada keutuhan kompetensi, yaitu skill, atau keterampilan, attitude, dan sikap, serta pengetahuan atau knowledge. Bahwa hard skill dan soft skill adalah sebuah kompetensi yang baik pada industri yang itu adalah perlu adanya mengedepankan kepentingan hard skill dan soft skill secara seimbang dan secara utuh. Arah baru pendidikan vokasi, yang mana pendidikan vokasi ini adalah sesungguhnya diletakkan pada link and match, yaitu vokasi dan industri pada dunia kerja. Kurikulum, hard skill, dan soft skill ini hendaknya terjadi pembelajaran berbasis project atau 60% dibanding dengan 40% teori. Guru dan dosen hendaknya menjadi seorang penggerak yang kreatif dan kompeten. Kapsek atau pimpinan perguruan tinggi hendaknya adalah seorang yang menjadi orang yang menggerakkan sesuatu sehingga di situ terjadi pergerakan antara kebutuhan IDUKA dengan kebutuhan industri pada SMK. Guru tamu dan dosen dari industri ini hendaknya juga perlu dihadirkan secara masif ya, sehingga terjadi input, proses, output, dan outcome. Bagaimana bisa mengelola pendidikan vokasi yang sesuai dengan tantangan abad 21, di mana terjadi megatrends dunia 2045, terjadi bonus demografi, yang mana kemudian angka atau pertumbuhan penduduk usia produktif itu lebih tinggi daripada usia non produktif. Roadmap pengembangan paradigma pendidikan vokasi Indonesia adalah dituntut sedemikian rupa sehingga pada tahun 2029 sampai 2034 pengembangan produk dan jasa itu adalah niscayaan bagi sebuah SMK untuk bagaimana pembelajaran berbasis project yang mana kemudian diukur dengan produk dan jasa yang dihasilkan. Tidak hanya lagi kemudian pada peningkatan produk dan inovatif semata, kepada peningkatan sertifikasi keahlian bagi guru dan dosen ya semata, maupun mendorong SMK bermitra dengan IDUKA. Itu tidak hanya itu, tetapi adalah bagaimana SMK itu dituntut dengan pembelajaran problem based learning yang kemudian SMK itu bisa apa, bisa memproduk apa, bisa menghasilkan apa. Fenomena pendidikan SMK adalah disiapkan dengan fasilitas mesin atau alat untuk tingkatkan skill. SMK hendaknya diarahkan ke IDUKA untuk magang atau prakerin. SMK hendaknya tidak terlalu mengandalkan kepada industri besar saja, tetapi industri kecil, menengah. Ini hendaknya juga perlu dibidik sehingga ada kesepadanan, link and match kebutuhan vokasi dan industri itu dapat dipenuhi. Bagaimana peralihan adanya kemajuan teknologi digital yang cukup menjadi solusi, ya, tidak lain adalah dengan penguasaan teknologi digital baik pada guru-guru maupun siswanya sehingga bisa memenuhi pangsa pasar yang dibutuhkan oleh kebutuhan industri. Kemudian industri berubah, mau tidak mau dunia vokasi juga harus bisa mengikuti perkembangan yang ada.
banyaknya pekerjaan yang hilang atau job loss, ada pekerjaan baru yang muncul, IoT, Big Data, Smart City, Fintech, Digital Smart System. Era pandemi di mana ini kemudian menjadi tantangan tersendiri. Kita kemudian tergantung kepada IT, inventarisasi pekerjaan ke depan ini perlu ada mana-mana pekerjaan yang menghendaki adanya penguasaan bidang IT, soft skill dan hard skill yang dibutuhkan oleh IDUKA, kerjasama SMK dengan perguruan tinggi, baik itu sekolah vokasi, politeknik, ya, fakultas teknik, maupun sekolah-sekolah yang kemudian membuat produk peralatan seperti hanya kebutuhan-kebutuhan di dalam memenuhi pangsa pasar yang ada, yaitu seperti kesehatan, medical device, infrastruktur, rekayasa teknologi, ya, kemudian IT dan sebagainya. Maka dari itu vokasi hendaknya dapat menjadi ambil bagian, mendapatkan panggung yang utama sehingga banyak untuk tampil yang terbaik. Karenanya pemerintah ini menghendaki adanya kebutuhan-kebutuhan di tingkat teknologi-teknologi maupun di tingkat pendidikan. Ini adalah mengutamakan pendidikan vokasi itu sendiri. Yang berikutnya adalah program pendidikan 5 tahun ke depan, yaitu link and match. Nah, 5 tahun ke depan ini adalah mengedepankan program pendidikan yang hendaknya bisa link and match, diperdalam dan memberikan manfaat tidak hanya MOU saja, tanda tangan, kemudian makan-makan bersama, di shooting masuk koran dan sebagainya. Ini tidak cukup seperti itu. Tetapi hendaknya perguruan tinggi, vokasi, sekolah vokasi, ini yang SMK ini jumlahnya kurang lebih 14.000, termasuk lembaga kursus yang jumlahnya ada 20-an ribu. Kurikulum ini perlu dibuat bersama dengan industri. Perkembangan iptek di industri dibarengi dengan perkembangan kurikulum SMK. Bila sudah baik memenuhi kebutuhan industri dalam dan luar negeri, maka tantangan IDUKA luar negeri ini juga harus kita bidik, ya, tidak hanya jago kandang saja, tapi bagaimana kemudian guru-guru SMK kita maupun siswa SMK kita mampu menembus pangsa pasar di luar negeri. Dosen tamu magang industri, prakrin kelas industri, teaching factory hendaknya ini adalah menjadi bagian utama dalam sebuah pendidikan vokasi. Industri ke depan membutuhkan lulusan yang kompeten. Aku bisa apa? Tidak hanya aku punya apa, tetapi aku bisa apa. Saya bisa memproduk apa, saya bisa berbuat apa, apakah saya belum kompeten atau saya sudah kompeten. Maka dari itu, kami hadir dalam sebuah relung-relung untuk memenuhi kebutuhan, untuk meling match-kan, untuk menjadi mak jumblang, mendekatkan antara kebutuhan IDUKA dengan SMK. Hadirnya Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju atau yang disebut dengan Advanced Indonesian Vocational Teachers Association atau AIVTA adalah sebuah organisasi profesi guru yang bersifat sosial. Keberadaannya ini khusus mengurusi masalah pendidikan bidang vokasi, maka IKVIM akan mengakselerasi program pemerintah lewat Dirjen Vokasi, mewujudkan revitalisasi SMK sesuai dengan Impres nomor 9 tahun 2016 dan sekaligus menjadi mitra kritis pemerintah dalam hal kebijakan pendidikan. Baik, saya lanjutkan. Teman-teman. Bahwa kelahiran IKVIM ini dilatar belakangi oleh belum link match-nya lulusan SMK dengan industri dan dunia usaha dan dunia kerja, kurang kompetensinya dan profesionalitasnya guru SMK, kesenjangan penguasaan teknologi di SMK dengan IDUKA. Maka visi dari IKVIM adalah menjadi organisasi profesi orprof pendidik vokasi yang independen, mandiri, profesional, inklusif, mencerdaskan, berwawasan global, dan berkarakter luhur kebangsaan, berdasarkan iman dan takwa. Adapun misi dari IKVIM adalah melaksanakan diklat kerjasama kemitraan dengan IDUKA dalam dan luar negeri, menjembatani komunikasi pendidik vokasi, sharing and growing, pembelajaran best practice pendidikan, mendukung upaya penjaminan mutu, pengontrolan dan perbaikan pendidikan vokasi, membangun budaya literasi, numerasi, finansial, dan penguatan karakter, memfasilitasi pendidik mengembangkan keterampilan pembelajaran abad 21, melaksanakan kegiatan berbasis IT, untuk mendukung profesionalitas pendidik vokasi.
menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan, baik pendidik vokasi, mengupayakan kesejahteraan dan perlindungan profesi terhadap pendidik vokasi melalui jalur legal konstitusional, memfasilitasi pengembangan KIPI, karya inovatif, publikasi ilmiah, dan teknologi tepat guna, menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, bermartabat, maju, dan independen. Fungsi IKFIM adalah menjadi orprof guru vokasi yang solid, kuat, dan profesional di bidang pendidikan vokasi, menjadikan orprof guru pendidik vokasi sebagai wadah berhimpun yang bersifat sosial kemasyarakatan, menjadikan orprof pendidik vokasi yang sejahtera, mensejahterakan, memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anggotanya. Adapun tujuan dan perjuangan IKFIM adalah satu, tempat sharing, berbagi iptek seni, peningkatan kompetensi dan skill, wahana urun rembuk, kemajuan dunia pendidikan khususnya dunia vokasi, berbagi pengalaman metode dalam best practice peningkatan mutu pendidikan vokasi, menjembatani dan menjadi kemitraan strategis kerjasama SMK dengan IDUKA, forum silaturahmi, berbagi informasi dan menjalin komunikasi, diskusi dan diseminasi hasil-hasil penelitian PTK, pengalaman mengajar, pembuatan bahan ajar, pengembangan bahan ajar, media pembelajaran, manajemen pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan vokasi. Beberapa program kerja sudah kita laksanakan, diantaranya dengan Direktorat SMK dalam menjalin kerjasama di bidang koordinasi mutu SMK dengan beberapa universitas, dengan pemerintahan seperti cabang dinas dan dinas pendidikan BP2MK, dengan PPI, dengan kawan lama, Vortekmas, FBI, Mitsubishi Cikarang, Kamar Dagang Industri Kadin, Apindo, Asosiasi Industri Animasi Indonesia, dengan ASIMPI, dengan API, dan dengan berbagai perusahaan-perusahaan seperti Astra Internasional, Sinarmas Group, dan lain sebagainya. Kami menghimbau kepada teman-teman guru seluruh Indonesia, utamanya adalah guru SMK, adalah syarat menjadi IKFIM adalah semua pendidik dan atau guru vokasi di SMK, setingkat formal maupun non-formal, semua jurusan. Yang kedua adalah guru, instruktur BLK, kejuruan kursus maupun LPK, dan orang-orang yang peduli terhadap kemajuan pendidikan dan vokasi. Karenanya mari kita bergabung bersama dalam sebuah wadah organisasi IKFIM, maju bersama dalam membangun Indonesia dengan menguatkan vokasi sebagai pilar kemajuan bangsa dan negara. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. IKFIM for Indonesia maju. Berjalan di jalan yang lurus, ada warung kita berhenti. Pengelolaan mutu SMK yang bagus membawa lulusan SMK terbang tinggi. Jalan-jalan ke kota Bekasi, jangan lupa beli tasi. Vokasi itu memang seksi, lulusan SMK banyak dinanti. Terima kasih. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.